Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Ultimate Martial Divine King episode 46. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Merasa, pada saat kritis ini, dua sinar cahaya ungu melesat ke arah mata kiri serigala iblis bulan es bagaikan aliran cahaya yang melintasi langit malam yang gelap dengan kekuatan dingin yang menggigit. Serangkaian darah berceceran di udara. Mata wanita cantik dan anggun itu sedikit bergetar, dan wajah cantiknya dipenuhi dengan keheranan. Akan tetapi, kedua sinar cahaya itu tidak benar-benar melukai mata kiri serigala iblis bulan es. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, serigala iblis bulan es menutup matanya, dan dua sinar cahaya ungu menyayat dua luka panjang dan sempit di kelopak mata kirinya. Binatang iblis setingkat raja binatang memiliki kekuatan bertahan yang luar biasa. Fakta bahwa dua sinar cahaya ungu itu dapat memotong kelopak mata serigala iblis bulan es sudah cukup membuat orang terkesiap kaget. Anjing bodoh, lihat tombakku. Tanpa menunggu wanita muda dan serigala iblis bulan es bereaksi, sesosok muda dengan cepat bergegas mendekat. Chu Hen melompat, dan tombak bayangan di tangannya menelan dan menyemburkan cahaya hitam pekat. Dengung-dengung, fluktuasi energi yang tak tertandingi menyebabkan udara di sekitarnya menjadi sangat kacau. Serangan tombak ini mengumpulkan semua Ki Chu Hen, dan targetnya masih mata kiri Ice Moon Demon Wolf. Merasa, suara tajam senjata tajam yang menusuk daging terdengar tajam dan menusuk telinga. Tombak bayangan itu tertanam dalam di kelopak mata kiri serigala iblis bulan es. Darah merah menyembur keluar, dan serigala iblis bulan es mengeluarkan raungan yang sangat marah. Mengaum, raungan serigala yang dapat membuat jiwa seseorang bergetar membumbung tinggi ke angkasa, dan aura raja binatang yang besar pun meledak keluar. Pola biru di tengah dahinya sekali lagi bersemi dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Segera setelah itu, lingkaran ki biru tebal menyapu keluar dari serigala iblis bulan es ke segala arah. Ledakan, Chu Hen langsung terlempar oleh gelombang ki ini. Telapak tangannya terasa seperti akan retak, dan lengannya bergetar hebat. Namun, dia bahkan tidak mampu mencabut Shadow Spear. Chu Hen mendarat di atas es dan menatap serigala iblis bulan es yang sudah mengamuk. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Memprovokasi serigala iblis bulan es hanya dengan kekuatan tahap pembukaan salurannya, benar-benar seperti seekor belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika serigala iblis bulan beku membuka mata kirinya, bola matanya masih utuh. Jelaslah bahwa cahaya pemusnahan nirvanik dan serangan tombak berkekuatan penuh itu bahkan tidak mampu menembus kelopak mata lawannya. Orang ini sungguh menakutkan. Chu Hen mengumpat dalam hati. Hanya ada satu pikiran dalam benaknya. Pergi. Seketika, Chu Hen buru-buru berbalik dan berlari ke sisi wanita muda itu dengan kecepatan tercepatnya. Dia menopang bahu wanita muda itu. Energi dingin serigala iblis bulan es masih tersisa di tubuh wanita muda itu. Begitu Chu Hen menyentuh tubuh lawannya, dia merasa seolah-olah ada es yang menusuk dagingnya. Merasa, Chu Hen mengerutkan kening dan tanpa sadar menarik lengannya. Bisakah kamu berjalan sendiri? Namun, wanita cantik dan anggun itu tampaknya masih belum bisa bereaksi. Matanya yang halus dipenuhi dengan keheranan. Sial, tidak ada waktu. Chu Hen mengatupkan giginya dan mengeraskan hatinya. Dia segera menutupi tangannya dengan ki primordialnya untuk menahan energi dingin. Dia langsung meraih pinggang rampingnya dan mulai berlari. Tepat saat itu, pinggangnya tiba-tiba dicengkeram oleh seorang lelaki tak dikenal. Wanita cantik itu sedikit mengernyit, matanya yang berbentuk almond melebar, dan bibir merahnya sedikit terbuka. Siapa kamu? Sekarang bukan saatnya membicarakan hal ini. Chu Hen sudah bisa merasakan serigala iblis bulan es di belakangnya semakin marah. Dalam benaknya, dia bahkan bisa membayangkan penampilannya yang ganas dengan mata merah haus darah. Kau benar-benar berani. Beraninya kau bergerak hanya dengan kekuatan sekecil ini, kata wanita cantik itu dengan santai. Bagaimana aku tahu anjing bodoh itu begitu kuat? Aku menyelamatkanmu sekarang. Jika nanti terjadi lagi, aku hanya bisa meninggalkanmu dan melarikan diri demi keselamatanku. Anda, wanita cantik itu sedikit marah, namun dia merasa jengkel dan geli dengan kata-kata Chu Hen. Mengaum, namun, serigala iblis bulan es tampaknya tidak berniat mengejar keduanya.
Pola biru di tengah dahinya menjadi lebih cerah, dan berbagai rune yang rumit dan misterius berkumpul di depannya. Jelaslah bahwa serigala iblis bulan es tidak berniat mengejar mereka berdua. Sebaliknya, ia ingin langsung membunuh mereka. Dengung-dengung, dengan serigala iblis bulan es sebagai pusatnya, pusaran kekuatan yang melonjak berputar cepat. Dalam sekejap mata, rune biru cantik itu mengembun menjadi bola cahaya yang mengalir di udara. Serigala iblis bulan es membuka mulutnya dan mengangkat kepalanya sambil melolong panjang. Dalam sekejap, bola cahaya yang mengalir itu tampaknya telah menerima dorongan yang sangat kuat dan meledak dengan kecepatan meteor. Gemuruh, aura tak berujung menyerbu, dan dengan kaki serigala iblis bulan es sebagai titik awal, lapisan es di permukaan danau hancur inci demi inci. Kekuatan penghancur yang mengerikan itu seperti meteor yang melintasi langit, mengejar Chu Hen dan wanita cantik itu. Aliran udaranya kacau, dan pecahan es beterbangan di mana-mana. Sialan, raut wajah Chu Hen berubah drastis. Serigala iblis bulan es ini secara tak terduga mampu menunjukkan kekuatan yang begitu mengerikan. Sudah berakhir. Kali ini, mereka pasti sudah mati. Pada saat ini, wanita cantik itu tiba-tiba mengulurkan tangannya yang seputih bunga lili dan meraih bahu Chu Hen. Pada saat berikutnya, cahaya yang terang dan berwarna-warni yang saling terkait dilepaskan dari tubuh wanita itu, dan cahaya berwarna-warni ini juga menyelimuti Chu Hen. Ledakan, kekuatan yang tak tertandingi berkumpul bersama, dan getaran semacam ini sebanding dengan tabrakan tak terduga antara meteorit dan tsunami yang mengamuk. Bumi berguncang, langit pun menjadi gelap. Danau yang luas itu menjadi sangat gelisah, dan lapisan es tebal yang menutupi permukaan air runtuh dalam sekejap. Gemuruh, tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Air danau yang telah memicu gelombang pasang yang mengguncang langit telah secara aneh mekar dengan cahaya putih yang cemerlang. Cahaya putih itu seperti bayangan, dan seterang sinar cahaya, fluktuasi energi aneh dan kacau dilepaskan dari dasar danau. Lalu, seluruh air danau benar-benar mulai berputar dengan kecepatan yang cepat. Dalam sekejap mata, danau yang tadinya biasa saja telah berubah menjadi misterius, dan pusaran air besar muncul di antara langit dan bumi. Pusaran air yang dahsyat dan kacau itu telah menyelimuti seluruh danau. Chu Hen, wanita cantik, dan bahkan serigala iblis bulan es bagaikan lebah dan kupu-kupu di tengah tornado. Dalam sekejap mata, mereka tenggelam. Langit dan bumi berputar, dan angin serta awan berubah warna. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Gunung-gunung dalam radius lebih dari 10 mil bergetar pelan, dan burung-burung serta binatang-binatang ketakutan menjauh. Di dasar danau, cahaya putih yang menyilaukan terus-menerus berkedip, aneh dan misterius. Adegan kacau ini berlangsung sekitar 20 detik. Danau itu berangsur-angsur kembali tenang, dan titik-titik air di langit jatuh sembarangan. Uap air yang naik membentuk pelangi dangkal di bawah pembiasan sinar matahari. Setelah beberapa saat, permukaan danau menjadi tenang kembali. Namun kemudian, dengan suara gemuruh yang keras, lingkaran riak udara meledak di permukaan air, dan seekor serigala putih besar dengan sepasang sayap putih bersih terbang keluar dan mendarat di puncak gunung. Perut serigala iblis bulan es berkontraksi dan mengendur, dan tampaknya ia dalam kondisi kelelahan. Luka yang memanjang dari leher hingga perutnya mulai mengucurkan darah merah, dan luka di kelopak mata kirinya pun perlahan mengucurkan darah. Serigala iblis bulan es yang awalnya agung dan mendominasi, saat ini jelas seperti anjing yang tenggelam. Serigala iblis bulan es menatap danau di depannya, dan matanya menampakkan sedikit ketakutan. Apa? Ia segera melolong panjang, dan sosoknya bergerak, menghilang dalam sekejap mata. Gemuruh, suara gaduh itu terus bergema dalam pikiran Chu Hen, dan suara kacau semacam ini seakan-akan meledakkan otaknya. Saat Chu Hen tidak dapat menahannya lagi, dia tiba-tiba membuka matanya dan kesadarannya kembali. Kau belum mati, sebuah suara wanita lembut memasuki telinganya. Chu Hen terkejut, dan yang terlihat di matanya adalah senja yang gelap gulita, dan udara dipenuhi dengan aura lembab. Dia duduk di tanah, dan punggungnya bersandar pada dinding batu yang dingin. Di mana ini? Tanya Chu Hen bingung. Aku tidak tahu. Suara bingung yang sama terdengar lagi. Dari suara ini, Chu Hen secara kasar dapat memastikan bahwa pihak lain tidak jauh darinya, dan dalam lingkungan yang remang-remang, dia samar-samar dapat melihat bayangan samar. Apa yang terjadi barusan? Tanya Chu Hen. Sebelumnya, Chu Hen ingat dengan jelas bahwa serigala iblis bulan es melancarkan jurus penghancur yang besar dalam amarahnya. Dengan kondisi mereka berdua saat itu, mereka pasti akan mati. Namun, mereka tampaknya tidak mengalami cedera apapun, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh. Dengan sangat cepat, Chu Hen teringat bahwa pada saat kritis itu, dia sepertinya telah meletakkan tangannya di bahunya. Setelah itu,
Chu Hen merasakan kekuatan pertahanan yang kuat membungkusnya, dan dia benar-benar tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Kaulah yang menyelamatkanku, kata Chu Hen lagi. Bisa dibilang begitu. Akan tetapi, itu juga karena kau memberiku waktu untuk memulihkan banyak yuan sejatiku, dan pada akhirnya, aku mampu menghalangi serangan serigala iblis bulan es. Lalu bagaimana kabarmu sekarang? Setelah mendesah pelan, pihak lain membuka mulutnya dan berkata, untuk memblokir serangan terakhir serigala iblis bulan es, aku telah menghabiskan hampir semua yuan sejatiku. Ki mistik es yang telah saya tekan dengan susah payah telah menguasai meridian utama saya. Aku berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan energi dingin dari tubuhku. Chu Hen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan melihat sekeliling ke lingkungan yang tidak dikenalnya. Dia bergumam pelan, aku tidak menyangka bahwa Raja Binatang Buas begitu sulit dihadapi. Aku terlalu ceroboh. Jadi kamu tahu kalau itu adalah Raja Binatang? Ya, kupikir kau tidak tahu. Kau benar-benar punya nyali. Kau bahkan belum mencapai alam koneksi elemental, tetapi kau bergegas menuju binatang iblis tingkat Raja Binatang. Kurasa kau adalah yang pertama di dinasti Bintang Suci. Ada sedikit senyum dalam suaranya yang lembut. Dahi Chu Hen langsung dipenuhi garis-garis hitam, dan dia menjawab dengan tidak senang, anggap saja aku orang yang suka ikut campur. Hehe, kamu marah. Saya bercanda. Saya tidak punya waktu untuk marah. Baiklah, kamu benar-benar menarik. Siapa namamu? Chu Hen, bagaimana denganmu?